hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Kalau hadis maka kemudian hadis wafi ada di dalamnya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan seorang laki-laki bersedekah maka disaksikan dia hatta ta'ala shimaluhu, sehingga dia ketahui tangan kirinya ma anfi bi yaminihi, apa yang dilakukan tangan kanannya. Muttafaqun alaihi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut di bab sedekah tatawwu', bab sedekah yang disunnahkan. Bab sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah yang wajib kata ulama termasuk di dalamnya berupa zakat mal atau zakat fitri. Jadi sifatnya wajib, waktunya ditentukan, kadar dan jumlahnya pun ditentukan, dan orang yang menerimanya pun siapa-siapa yang berhak ditentukan juga. Nah, ada yang namanya sedekah tatawwu, sedekah yang sunnah, berarti tidak mengikat, jumlahnya tidak ditentukan, waktu dan kapan tempat kita memberikan tidak ada ketentuan, tidak diberikan ketetapan, berarti sifatnya umum dan bebas. Kapan dan jumlahnya pun berapa tidak dibuat kadar tertentu. Nah, mulai dari hadis yang pertama, agak banyak hadis yang kita bahas di sini. An Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, Nabi bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi, ada 7 golongan yang dia nanti akan mendapatkan zillun tu, naungan dari Allah, di dalam naungannya. Yauma la zilla illa zilluhu, tidak ada hari itu naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya ada 7 golongan yang dia tidak dapat naungan kecuali naungan dari Allah. Fadzakarul hadis, maka dia menyebutkan hadis itu, wa fihi, ada yang disebutkan atau di dalamnya bahwa hadis itu lengkapnya, tamamah, lengkapnya hadis itu. Yang pertama, imamun adil. Nah, itu yang 7 golongan, imam yang adil. Adil ini bermakna bisa menempatkan sesuai proporsional, proporsinya. Ada lagi adil yang tidak senang melakukan dosa kecil dan menghindari dosa besar. Itu adil. Jadi kalau imam-imam yang adil itu, mereka akan mendapatkan naungan Allah. Jadi kita tidak juga boleh terlalu antipati atau sinis terhadap seorang pemimpin. Bisa jadi ada seorang pemimpin itu yang dia bisa mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan. Dia yaumul mahsyar kayak itu, yaumul mahsyar. Jadi imam-imam yang adil, yang dia takut kepada Allah, bertanggung jawab kepada rakyatnya, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi Nabi mengatakan imam yang adil. Wasyabun nasyaba fi ibadati rabbih, ada pemuda yang masa mudanya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini budak muda yang ibadah, bolak-balik ke masjid, gawe-gawe di majelis, hal-hal yang baik positif dia lakukan. Nanti dia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tempat spesial diberikan Allah kepadanya. Karena di masa mudanya, di saat hatinya, nafsunya menggelora, dia bisa meredam itu untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini spesial. VVIP pokoknya. Karena sulit bagi pemuda itu untuk meredam gelora hati dan jiwa termasuk nafsunya.
maka diredam itu dalam ketaatan kepada Allah, maka didapatkan naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, rindu dengan masjid. Di mana posisi dia tempat, dia pasti mencari masjid. Posisi dia di mana, di jalan, di kampung, tempat lain, daerah lain, bahkan negara, satu negara, dia cari tempat yang disebut masjid. Terpaut hatinya selalu terikat. Sholatnya berjamaahnya di masjid. Habis waktunya kegiatannya banyaklah di masjid. Wa rajulani ta'abban fillah, dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, istima'an ala dalik, dia berkumpul karena Allah juga, waftarraqa alaihi, dan dia pun berpisah karena Allah, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kumpul seperti ini nah. Kita ini kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Hadir di majelis-majelis itu berkumpul karena Allah, berpisah karena. Kalau orang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, hatinya bisa nyatu, tidak ada pecah. Tapi kalau ada orang berkumpul karena satu kepentingan, maka akan buyarlah hatinya, bubar, bersengketa hatinya, meski jasadnya rapat dan dekat, tapi hatinya jauh. Saling punya kepentingan dan saling ingin menyingkirkan. Orang yang punya kepentingan dengan itu kan, apalagi dalam urusan politik. Khawatir orang-orang politik itu, jasadnya menyatu tapi hatinya beradu. Mana jalannya disaling singkirkan, mana jalannya dia bisa naik, yang siko ini bisa disingkirkan. Oh, itu politik. Jadi berkumpulnya bukan karena Allah, berpisahnya bukan karena Allah. Maka perjuangan yang terbaik itu adalah berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Maka orang-orang seperti ini nanti dia akan mendapatkan zillun, naungan, min zillah, daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa rajulun da'ashu imra'atu, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan, zatun mansabin wa jamalin, perempuan yang kayu dan cantik, wis lah kayu cantik pula, wis mantap, itu pasti melinyang lainnya dia, yang kayu makanya pasti lainnya tuh glowing, kayu kan perawatannya. Lah kayu cantik, diajak untuk apa? Untuk maksiat, untuk berzina. Faqala, maka laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku tak kalah, aku takut dengan Allah. Ada yang main ini, aduh spesial ini, bergetar juga hati. Rutina tu lah cantik, berduit pula, payu kak ujinya, nah uji kita, laju tidak, astagfirullahaladzim, laju lah. Kapan lagi diajak orang yang terhormat gitu, diajak orang tidak benar baik, kadang-kadang bahasa bahaya sedikit tergoda, apalagi ini orang spesial. Seyogianya Nabi Yusuf alaihi salam diajak oleh seorang wanita, istri seorang raja yang kaya dan cantik jelita. Cantik. Siti Zulaikha itu cantik itu. Siti Zulaikha zaman Nabi Yusuf. Cantik. Tergoda, dalam riwayat ada mengatakan sempat tergetar, tapi manusiawi. Tapi ternyata kabur rasa itu ketika dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka hilanglah keinginan itu, jauhlah syaitan daripadanya dengan menggodanya ketika dia mengatakan ini akhaf. Maka laki-laki seperti ini dia mendapatkan tempat yang khusus nanti, naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya yang ke-6-nya ini masuk hadis ini tadi.
Yang keenamnya, kita masuk yang ketujuh dulu. Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fadaqat 'ainahu. Ada seorang laki-laki yang ingat kepada Allah menyendiri. Dia menangis, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Nah, ini yang ketujuh. Nah, yang keenamnya yang disebutkan tadi dari Abu Hurairah. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah fa akhfaha, tapi sedekahnya tadi disembunyikan hatta la ta'lama, sampai tidak mengetahui shimaluhu ma tunfiqu yaminihi. Diistilahkan, dikiaskan, saking dia menyembunyikan sedekahnya tadi, banyak yang tidak tahu, dikiaskan sebagaimana tangan kanannya memberi tapi tangan kirinya tidak mengetahui, saking rahasianya. Ya. Nah, orang yang seperti ini dia nanti mendapatkan tempat istimewa di hadapan Allah, yang yauma la zilla illa zilluhu, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita tuh nak minta dia tahu sedekah sekian. Nak diumumkan pula sekian. Apa salah Ustaz? Tidak juga salah. Tapi menjaga hati itu lebih susah. Ya. Kita sedekah 1 juta di masjid, sebutkan nama. Biar apa? Biar orang tu tahu dan pengen mengikuti jejak. Kata ulama boleh. Tapi menjaga hati itu lebih berat. Tapi hati-hati loh. Ada orang yang tidak minta sebutkan namanya, tapi di balik itu riaknya ada. Nah, ini Pak Haji, tolong kaget. Aku infak di masjid gitu ya, 1 juta. Tapi jangan sebut namanya Pak Haji. Kaget riak. Jadi mana Pak Haji? Pokoknya sebutkan baik dari hamba Allah 1 juta. Ukuran uang ngejuk itu kan jarang ngejuk 1 juta. Paling banyak 500, 300. Nah, pas disebutkan, ya, dari hamba Allah 1 juta rupiah, dalam hati, nah itu aku dah riak aku. Ternyata takut dikatakan riak itu bisa justru itulah kata ulama dikatakan riak. Bahaya karena berselimut di dalamnya adalah syaitan. Maka termasuk sedekah tadi. Sedekah yang tidak diketahui oleh orang lain, saking tidak diketahuinya, tangan kanannya sendiri tidak tahu bahwa dia sudah bersedekah, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Bahkan ini termasuk kiasan seolah-olah, ya, saking rahasianya. Nah, ini diantara bahasan tentang sedekah. Berarti orang yang bersedekah dia nanti akan mendapatkan tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan naungan Allah di saat naungan tidak ada di yaumil mahsyar nanti. Semua mencari pertolongan, tak akan didapatkan pertolongan itu kecuali pertolongan yang langsung Allah berikan kepada setiap hamba yang dikehendakinya sesuai dengan amal yang telah dijanjikan oleh Rasulnya melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya nanti menunggu yaumil hisab kaget, di saat orang sedang ketakutan, kehausan, kelaparan, maka nanti dia dapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa di saat lamanya beratus-ratus tahun menunggu yaumil hisab, dingin akan dirasa, panas tak akan dirasa, lapar dan haus tetap akan hilang di dalamnya karena dia mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW berupa syafaat dari izin yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW bagi setiap umat yang mendapatkan syafaat. Wallahu a'lam. Jadi ini ya, sudah bikin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrim taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala